Nah dalam hal ini kita memang harus terima kenyataan bahwa pemerintah adalah bukan sesuatu yang terlalu sakral untuk tidak diganggu, tidak dikritik, tidak dikecam, tidak dihina. Mereka harus mau dihina. Anggota DPR harus mau dihina. Sebentar ya. Mungkin dikritik Bang, bukan dihina gitu. Enggak, kalau saya bahkan sampai tahap dihina pun itu boleh. Sebagai bentuk pelayanan. Yang tidak boleh adalah difitnah. Kalau saya mengatakan Bung Arteria korup, Anda boleh menuntut saya. Apalagi di depan televisi seperti ini. Jadi defame atau pencemaran nama baik itu boleh. Tapi kalau cuma dihina, ya hina itu kan bisa bergerak dari kata-kata kotor, alat kelamin dan seterusnya, sampai sekedar bilang bodoh. Kamu tuh bodoh. Kamu tuh nggak pantas jadi presiden lagi atau jadi menteri atau apapun. Nggak masalah itu Bang ya? Nggak masalah mestinya. Saya khawatirnya begini Bung Arteria. Begitu itu dilarang, kita betul-betul akan bungkam. Tadi teman-teman nanya, Bang Ade gimana? Ya udah saya diem aja, saya akan ngomong yang baik-baik aja. Saya akan puji-puji aja pemerintah yang manapun, DPR yang manapun, saya akan bilang oke, bagus kok kerjanya. Nanti Cokro TV nggak seru lagi Bang. Siap, tutup. Nah dengan gini kita berharap bahwa, saya kembalikan dulu deh ke Universal Declaration of Human Rights. Itu jelas kok, kebebasan berekspresi itu bebas. Kekecualian terhadap kebebasan berekspresi itu hanya ada 4. Pertama adalah kalau itu sampai melanggar hak asasi orang lain. Dalam hal ini fitnah. Kedua adalah kalau ini sampai mengganggu ketertiban umum. Ketiga adalah kalau dia sampai membahayakan general welfare. Dan satu lagi kalau melanggar moral. Jadi kalau memang KUHP ini mau turun tangan, yang harus diatur tuh public ordernya. Jadi yang harus dicegah jangan sampai terjadi kerusuhannya. Orang yang menginisiasikan kerusuhan itu harus dihukum. Bahkan saya menganggap kalau perlu berat kan. Tapi kalau hanya ada orang, saya misalnya mengkritik taruhlah sebuah kementerian, saya bilang nggak becus, atau amatiran atau buruk, kemudian terjadi kemarahan, terjadi perkelahian misalnya. Dan kemudian gara-gara itu dikatakan sudah terjadi kerusuhan atau apa tadi? Huru-hara. Keonaran. Terus yang jadi salah bukan orang yang onar ini, tapi yang memulai, artinya sayanya misalnya. Karena itu saya berharap sekali buat teman-teman yang sedang menggarap KUHP ini, buat pasal ini, jangan kembalikan kita ke masa lalu. Pasal-pasal tersebut sudah dicabut kok oleh Mahkamah. Secara jelas Bang Ade poin mana yang harusnya tidak usah dipersoalkan lagi dan tidak digunakan? Penghinaan. Oke. Pelarangan terhadap penghinaan itu menurut saya tidak perlu ada dalam KUHP. Iya. Supaya kita demokrasinya jangan sampai kerja keras Anda itu justru yang dicatat adalah gara-gara KUHP yang dibikin oleh Bung Arteria dan kawan-kawan, kita mengalami setback secara demokrasi. Saya cuman berharap begitu. Itu saja barangkali. Saya ingin menanggapi dari Pak Wamen, silahkan komentarnya Pak Wamen. Ya, makasih. Sekaligus saya meluruskan banyak pernyataan Ferry yang keliru itu ya. Yang pertama saya berangkat dari filosofis hukum pidana. Filosofis hukum pidana itu adalah melindungi kepentingan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Arteria, kepentingan yang dilindungi itu adalah kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan individu. Maka pertanyaan lebih lanjut, yang dilindungi dari kepentingan masyarakat, negara, dan individu itu apa saja? Antara lain itu adalah dignity. Itu sebabnya ada pasal-pasal mengenai penghinaan. Bang Ade Armando, saya koreksi Bang, penghinaan itu ada 4 jenis. Saya kalau orang pidana dengar Bang Armando ngomong, saya jadi ketawa juga. Apa 4 jenis penghinaan itu? Satu adalah smart. Smart itu menista. Yang kedua adalah laster. Laster itu fitnah. Jadi lucu juga nih. Tidak setuju penghinaan tapi setuju fitnah diatur. Padahal fitnah itu adalah bagian dari penghinaan. Yang ketiga yang disebut dengan istilah envodegebelediging atau penghinaan ringan. Kemudian ada yang disebut dengan istilah lasterlijke verdagmaking, menuduh secara memfitnah. Lalu ada lasterlijke aanklacht, melapor secara memfitnah. Jadi sebetulnya banyak pasal mengenai penghinaan itu adalah isinya fitnah. Jadi kontradiktif pernyataan Mas Armando, setuju fitnah tapi tidak setuju penghinaan. Dalam pidana itu yang namanya fitnah itu adalah bagian dari penghinaan, malah bagian inti dari penghinaan. Itu yang pertama.
Yang kedua, isi KUHP di seluruh dunia itu sama, kecuali terhadap 3 isu. Yang pertama adalah delik politik, yang kedua adalah soal kejahatan terhadap kesusilaan. Anda buka KUHP Cina, tidak ada satu bab pun tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dan yang ketiga adalah penghinaan. Apa yang ingin saya katakan? Ketika berbicara mengenai penghinaan, jangan bicara negara A, B, C, D, E, F, tidak berbeda. Penghinaan bagi kita masyarakat timur itu adalah malah in se. Itu adalah Rechtsdelicten. Berbeda dengan Amerika yang menganggap itu sebagai Wetdelicten, yang menganggap itu sebagai malah prohibita. Jadi jangan bandingkan, ini kita sedang menyusun KUHP Indonesia, bukan KUHP Amerika dan segala macam itu. Bang Ade ingin menanggapi Pak Wamen, mohon izin. Ya, silakan. Silakan Bang Ade. Ya, kalau begitu gampang Pak Wamen. Disebut saja yang dilarang itu fitnah. Penghinaan harus dibedakan dari fitnah. Walaupun dalam definisi Anda, dalam fitnah, dalam hina itu ada fitnah. Tapi kenapa nggak dibuat precise saja? Agar tidak abu-abu artinya. Berbeda, karena di dalam penghinaan juga ada penistaan. Makanya menggunakan istilah beleidigung. Beleidigung yang tadi disinggung oleh Mas Boni dalam bahasa Jerman, Beleidigung artinya adalah penghinaan. Itu bukan definisi saya, itu adalah definisi doktriner. Yang berikut saya mau katakan, ya, tidak benar pasal 207 itu dicabut oleh MK. MK itu mengatakan pasal 207 itu tetap berlaku tetapi dirubah menjadi delik aduan. Itu mengapa kalau dibaca betul di dalam konteks pasal 353 RUU KUHP dikatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Baca baik-baik putusan Mahkamah Konstitusi. Yang berikut kalau dibilang pasal 2 sebentar. Saya belum selesai. Ketika dibicarakan soal pasal 218 penghinaan terhadap presiden, ingat waktu itu yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah bentuknya laporan, bukan delik aduan. Mengapa kita tetap mempertahankan pasal itu? Ada raison d'être-nya. Raison d'être yang pertama, kira-kira masuk di akal sehat tidak ya bahwa dalam KUHP semua negara ada mengatur pasal kejahatan terhadap martabat kepala negara asing. Kok kepala negara kita sendiri tidak dilindungi martabatnya? Oke, poinnya di situ Pak Wamen ya. Ya, ini sekaligus saya mau meluruskan yang dikatakan oleh Ferry tadi. Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden itu bukan Hatsai Artikelen. Hatsai Artikelen itu diatur dalam pasal 154 sampai 160 KUHP. Baik, di bawah bab yang berjudul kejahatan terhadap ketertiban umum. Ya. Baik. Yang berikut ingin saya katakan bahwa silakan. Ya, pertama tadi katanya banyak, saya pikir tidak banyak juga yang dijelaskan oleh Pak Wamen. Soal dignity itu Pak Wamen, karena konsep sistem pemerintahan kita berbeda, maka kecenderungan kita akan lebih condong untuk soal-soal pemerintahan kepada perspektif sistem presidensial. Di dalam sistem presidensial biasa aja presiden itu dihina. Kemarin ketika George Bush buat kebijakan ke Irak, disebut oleh satu band besar Green Day sebagai American Idiot. Di depan publik itu disampaikan. Betul, Pak Wamen. Sabar dulu Pak Wamen. Sabar dulu. Makanya saya jelaskan dulu. Saya katakan tadi. Nah, pasal-pasal yang disampaikan Pak Wamen itu cenderung hidup di Eropa yang menganut konsep sistem parlementer dengan kerajaan di dalamnya. Pak Wamen, di Eropa sudah dihilangkan, minimal ada pasalnya tidak dipakai. Di Polandia di Polandia ada kasus yang mengatakan bahwa pejabatnya moron. Anda catat ya, dilihat pasal-pasalnya tuh ya. Misalnya penghinaan terhadap penguasa umum itu ada, di Italia ada, di Turki ada, di Belanda ada, di Denmark ada. Jadi banyak sekali itu masih ada. Pak Wamen, tolong juga didengarkan. Yang mau saya katakan, Pak Wamen, tolong didengarkan. Yang saya mau katakan, penjelasan mengenai pasal-pasal dignity itu atau insulting the leaders itu di Eropa itu masih ada pasalnya di ketentuan KUHP-nya, tapi tidak dipakai kecuali di Polandia. Di Polandia itu diterapkan, pasalnya hidup dan digunakan untuk kasus pernyataan seseorang warga negara terhadap pimpinannya yang dikatakan moron, bodoh, dungu begitu. Itu dipakai.
Tetapi oleh negara-negara Eropa lain itu walaupun ada tidak digunakan di dalam peradilan. Baik, Bang Indonesia yang dihidupkan di Cukup era sampai Bang Profesor Ferry, Edi. Pak Bang Ferry, Wamen, kami Pak Wamen. mohon dulu. Ini ada yang butuh juga untuk didengarkan. Bang Terry, kita Iklannya harus jeda mulai terlebih waktu dahulu. saat lagi. Kami harus jeda saat lagi untuk Anda pemirsa. Ya pemirsa, kita sudah kehadiran Kiai Haji Syarif Rahmat di studio. Assalamualaikum Pak Kiai. Wabarakatuh. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua yang berada di sini benar-benar memikirkan rakyat, insya Allah. Al-Quran memberikan gambaran bagi pengobatan tubuh manusia yang sakit. Minum madu. Selama ini sering kita mendengar kata semanis madu. Padahal faktanya tidak semua madu manis. Ada yang pahit, ada yang asam, ada yang peuheur, kata orang Sunda. Madu-madu itu semua bisa dikonsumsi. Tergantung stabilitas tubuh manusia apa yang terganggu. Semua madu itu syifa'ul linnas, diproyeksikan untuk menyembuhkan penyakit instabilitas tubuh manusia. Nah, kejahatan, keburukan itu penyakit sosial itu. Dia harus disembuhkan dan harus ada vaksinnya. Tentu tidak semua obat itu manis. Ada juga yang pahit lah. Ya kalau anak-anak yang masih baru kemarin merdeka mungkin masih butuh dengan obat yang manis. Tapi dalam situasi tertentu ketika penyakit itu sudah berat mungkin dia butuh obat yang pahit. Dan orang tua bukan cuma madu yang pahit. Dia bahkan akan mencari sendiri jamu yang paling pahit asal aku sembuh. Asal badanku sehat. Siapakah orang tua bangsa hari ini? Ketika corona menjangkit, semua dokter bicara. Ada yang sekedar suruh pakai masker, naik dikit jaga jarak. Kemudian ada yang sampai vaksin. Dan bagi yang sudah parah benar, mau tidak mau bukan cuma isolasi mandiri, tetapi juga dirawat di PRJ, di rumah sakit itu. Ada orang-orang yang sok tahu mengatakan ini apa? Biasa saja. Korbannya banyak. Tetapi mereka yang pernah dirawat karena benar-benar kena COVID-19, dia mengatakan terima kasih kami sudah dirawat. Berat memang meninggalkan keluarga, pahit benar tidak bertemu orang. Tapi ini obat yang menyembuhkan. Tetapi satu yang harus catat. Madu itu bisa menyembuhkan penyakit orang tanpa meninggalkan bekas dampak. Tidak ada dampak negatifnya. Saya ingin bangsa ini punya obat yang bisa menyembuhkan penyakit sosial, tetapi tidak berdampak negatif sosial. Saya kira teman-teman kita DPR, saya berdoa mudah-mudahan semangat kalian untuk mengurus bangsa ini lebih tinggi daripada semangat kalian semua mengumpulkan suara di pemilu. Dan saya berharap gairah pemerintah untuk menyembuhkan penyakit sosial, penghinaan, penistaan lain sebagainya lebih semangat daripada ketika berkeliling sosialisasi dan pencitraan dan sebagainya. Mudah-mudahan biaya penyembuhan penyakit masyarakat ini juga bisa dianggarkan oleh DPR yang lebih besar. Dan para ulama insya Allah siap turun menjadi dokternya. Dan umumnya mereka itu orang-orang yang gratis karena Tuhan yang membayarnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Syarif Rahmat, Bang Arteria, Bang Boni Hargen, kemudian Mas Melki. Terima kasih juga Pak Wamen, terima kasih Bang Ade Armando, Pak Abdul Fikar, terima kasih juga Bang Ferry. Pemirsa, kita akhiri catatan demokrasi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Maria Segaf. Dan saya Andrew Media Mercury. Terima kasih. Selamat malam. Sampai Sampai jumpa. jumpa.